Ya halo guys, kembali lagi di cerita pembahasan Solen. Di video kali ini Mimin akan sedikit menjelaskan apa yang akan terjadi ke depannya antara pertarungan tiga dewa, yaitu Tangsan sebagai Sea God atau Dewa Laut, Pipitong sebagai Dewa Raksa, dan juga Chen Renxue sebagai Dewi Malaikat. Penampilan baru mereka pun sudah diperlihatkan di akun-akun pembahasan Solen di Blibli. Meskipun belum dipastikan apakah ini hanya buatan dari para fans atau benar-benar keluaran dari akun officialnya. Yang pertama adalah Pipitong. Penampilan baru Pipitong pun tampak semakin percaya diri setelah berhasil mendapatkan kekuatan Dewa Raksanya. Pipitong menunggu berpuluh-puluh tahun sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan menjadi penerus kekuatan Dewa Raksa. Dewa Raksa dikatakan sangat kuat, bahkan kekuatannya masih setingkat di atas Dewa Laut milik Tangsan. Di sisi lain, kekuatan Pipitong sendiri pada dasarnya juga sudah sangat kuat, karena ia sendiri juga memiliki dua Martial Soul dengan cincin roh 100.000 tahun juga. Pipitong juga adalah orang yang pertama yang berhasil menemukan cara berlatih untuk mengendalikan cincin roh pada dua Martial Soul-nya sekaligus. Hal yang bahkan tidak diketahui oleh Guru Tase. Bisa dikatakan ia juga adalah orang yang jenius. Maka dari itu, Guru Tase pun sempat pergi ke Istana Ukun untuk bertanya kepada Pipitong demi membantu Tangsan pada Martial Soul palunya nanti. Seperti yang kita tahu, palu Tangsan pun belum ditambahkan cincin roh sama sekali. Selama ini, Tangsan hanya menambahkan cincin roh pada rumput peraknya. Guru Tase dan ayah Tangsan sebenarnya ingin agar Tangsan bisa mendapatkan cincin roh yang sempurna pada Martial Soul palunya, yang memiliki seluruh cincin berwarna hitam. Pada pertarungan antara tiga dewa nanti, ada 3 kali pertarungan yang akan terjadi. Yang pertama adalah pertarungan antara Chen Renxue dan juga Tangsan. Pada pertarungan ini, Chen Renxue pun dikalahkan oleh Tangsan, karena mereka bertarung di Pulau Dewa Laut, di mana Tangsan memiliki keunggulan mutlak di pertarungan itu. Namun pada pertarungan kedua, Tangsan pun harus dikalahkan, karena kali ini Pipitong juga turun tangan untuk membantu Chen Renxue. Kekuatan Pipitong ternyata masih sedikit di atas kekuatan Tangsan. Walaupun Tangsan sudah memiliki Trisula Dewa Laut yang setara dengan kekuatan 6 tulang roh satu jenis. Namun, itu juga belum bisa mengalahkan Pipitong, sang pewaris kekuatan Dewa Raksa. Tangsan pun akhirnya ditusuk dan dibunuh oleh Pipitong dengan ketajaman kaki laba-labanya. Melihat hal itu, Oscar pun menjerit histeris dan segera terbang menyelamatkan Tangsan dari pertarungan itu. Hingga akhirnya, Tangsan pun dihidupkan kembali oleh Oscar dan Rongrong. Untuk pertama kalinya, nantinya pun Oscar dan Rongrong akan membentuk sebuah kekuatan roh kombinasi, sama seperti Cucing dan juga Mupai yang membentuk hewan roh kombinasi mereka. Kekuatan yang dikeluarkan Rongrong dan Oscar pun sangat kuat, yang memberikan daya hidup yang besar kepada Tangsan. Di detik-detik terakhir, Tangsan pun akhirnya berhasil diselamatkan. Dan pada saat yang sama, ia juga mendapatkan persetujuan dari Dewa Asura untuk mengikuti ujiannya. Dari sekian banyak kekuatan dewa, kekuatan Dewa Asura bisa dibilang termasuk salah satu yang paling kuat, karena ia juga biasa dipanggil sebagai Dewa Penegak Keadilan. Melihat dunia yang semakin kacau, mungkin saja Dewa Asura melihat Tangsan sebagai orang yang berpotensi memperbaiki kekacauan ini. Tangsan pun akhirnya berhasil mendapatkan kekuatan Dewa Asura tersebut. Saat pertarungan ketiga antara Pipitong, Tangsan, dan juga Chen Renxue, Tangsan pun sudah memiliki 2 title dewa. Pipitong sedikit terkejut melihat Tangsan yang mendapatkan kekuatan Dewa Asura, karena ia tahu kekuatan Dewa Asura itu masih setingkat di atas kekuatannya. Meskipun begitu, Pipitong tidak gentar. Pada awal pertarungan, mereka masih bisa unggul dan memberikan banyak tekanan kepada Tangsan. Namun, setelah perbedaan kekuatan itu pun semakin besar, ditambah lagi saat Chen Renxue sudah ditumbangkan duluan oleh Tangsan. Hingga akhirnya pada serangan terakhir, saat Tangsan ingin membunuh Chen Renxue, Pipitong pun memblokir serangan hebat itu dan membuatnya terluka parah. Pipitong pun
akhirnya berhasil dikalahkan oleh Tang San. Pada akhir hidupnya, Pipi Tong pun berbicara kepada Xiao Kang, atau yang biasa kita panggil sebagai Guru Tase. Pipi Tong menceritakan semua yang terjadi, mengapa ia meninggalkan Xiao Kang dulu, satu-satunya cinta sejatinya sejak 20 tahun yang lalu. Waktu itu, Pipi Tong pun sudah berkata kalau ia ingin bersama Xiao Kang. Walaupun ia meninggalkan istana Wuhen, ia tetap ingin bersama Xiao Kang. Namun, gurunya menolak karena Xiao Kang berasal dari sekte naga petir. Dan Pipi Tong juga sudah ditunjuk lama sebagai paus istana Wuhen selanjutnya. Pipi Tong pun akhirnya dikurung di sebuah kamar. Saat ia terbangun, ternyata ia pun sadar bahwa ia sudah menghamili anak gurunya sendiri. Pipi Tong pun menjadi stres. Ia sangat benci kepada gurunya sendiri dan beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Namun, gurunya terus mengawasi dan tidak membiarkan hal itu terjadi. Di dekat Shenren Xue, Pipi Tong pun berkata kalau itulah kebenaran sebenarnya tentang asal-usulmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Pipi Tong pun kemudian memohon kepada Tang San agar membiarkan Shenren Xue dan Helena hidup. Mereka berdua sebenarnya juga menyukaimu, kata Pipi Tong. Namun, Tang San tak goyah sama sekali tentang perasaannya kepada Xiao. Berapapun wanita sempurna yang mendekat, Tang San tetap setia kepada Xiao. Pipi Tong pun kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Kang, dan perlahan ia pun meninggalkan dunia. Setelah cerita kali ini, tentu saja ceritanya masih panjang lagi antara pertarungan tiga dewa tersebut. Belum lagi saat Erming dan Taming mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin roh bagi Tang San. Namun sebenarnya Mimin juga belum baca sampai sini. Untuk cerita yang lebih bagus dan lebih lengkap, kita akan bahas pada episode second talk berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.